BHS. Nah, Jui ini ternyata juga selain komika, dia juga pemusik, dia juga pemain catur dulu. Dia sering main catur, termasuk pengamat catur juga. Kalau melihat soal Dewa Kipas kemarin segala macam, sempat mengamati Jui? Iya, saya tuh ngefans juga sih sama Dewa Kipas. Coba. Pengen mengamati ya, pengen ngasih. Sebagai pengamat sekarang coba. Boleh nih? Silakan. Oke, tepuk tangan buat Jui. Waduh. Jujur, ini teman-teman di studio, saya senang sekali karena sekarang saya sudah berhadapan dengan orang yang mengalahkan Gotham Chess, pecatur asal Amerika. Boleh tepuk tangan buat Pak Dadang Subur. Wih, gokil. Apa kabar Pak Dadang Subur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebenarnya catur itu menurut saya olahraga yang sangat luar biasa. Luar biasa gimana? Jadi gini, kita bisa melihat catur itu sesuatu yang penuh filosofi. Kita bisa mengenal tipe-tipe orang dari permainan catur. Tipe pemimpin. Kalau tipe pemimpin berarti rajanya maju duluan. Karena pemimpin selalu di depan. Ada tipe pengusaha. Kalau tipe pengusaha itu waktu selalu dihitung. Karena waktu adalah uang. Ada lagi tipe presiden. Kalau tipe presiden itu menteri ditukar. Reshuffle kabinet. Oh iya, blokir. Tapi yang paling susah dikalahin teman saya nih, gitaris saya nih, kalau main catur. Wah, itu susah dikalahin. Kenapa? Karena ratunya 4. Rajanya poligami. Kalau kamu nih, Teh Wika nih, kamu tuh harusnya cocok sama pecatur. Kenapa? Aku ini pecatur. Karena raja aja aku jagain, gimana kamu? Dan Wika Salim ini sebetulnya tipe wanita catur. Kenapa tuh? Cantiknya nggak luntur. Coba sekarang cuci. Aduh, saya pun melihat kalau Pak Dadang itu apa ya, kan aslinya dari Bandung. Ini kalau teman-teman saya awal nyangkanya dari Padang. Loh, kok dari Padang? Pak Dadang. Dari Padang. Enggak dong. Jangan nanti pedas dong. Kalau orang Bandung, orang Sunda biasanya musikalitasnya tinggi. Teh Wika, ya kan musikalitasnya tinggi nih teman-teman nih. Ya dari Kromo Sound. Nah Pak Dadang nih, saya yakin harus tahu nih. Kalau alat musik drum set, tahu Pak Dadang? Tahu. Itu yang nemuin adalah orang Sunda. Masa sih? Iya, tatang dudung tuh. Ois. Belum mahet, asep. Apaan? Bisa-bisaan lu aja itu mah, Kang. Iya, nama juga kan orang Sunda suka bercanda. Oh iya. Daripada kayak netizen zaman sekarang kan serius banget. Kayaknya nggak terima kalau Gotham Chess itu dikalahin sama Pak Dadang. Iya juga sih. Padahal wajar. Kenapa coba Pak Dadang bisa menang lawan Gotham Chess? Karena Pak Dadang itu orang Indonesia. Orang luar negeri main catur sambil streaming. Tapi cuma orang Indonesia yang bisa main catur sambil ngeronda. Cuma orang Indonesia. Iya benar. Oh iya juga sih. Kalau ngeronda sambil main catur kan fokusnya susah. Jagain raja apa jagain portal? Iya juga. Pokoknya permainan beres kalau maling datang aja. Maling datang remis. Nah kalau kemarin begitu kalah sama siapa? Mbak Iren itu wajar karena memang catur profesional, waktunya dihitung. Ya kan kalau catur profesional kan majuin pion mencet waktu, majuin pion mencet waktu. Coba di pos ronda kan nggak bisa gitu. Majuin pion seruput kopi, majuin pion seruput kopi. Itu kalau kopinya masih banyak, pionnya maju terus sampai pos ronda selanjutnya. Tapi Pak Dadang ini pesan dari saya, Pak Dadang kalau main catur harus ingat waktu. Katanya mah suka dimarahin sama istri, ya kan? Karena main catur terus. Ingat Pak, istri juga pengen dimainin. Enggak. Maksud saya ingin diperhatikan. Masa dimain? Iya, enggak Jangan dong. Masalahnya gini Teh, kalau misalnya Pak Dadang istrinya marah nih, main catur terus, tiba-tiba papan caturnya diambil, terus dipilok hitam, kan jadi papan tulis. Pengen main malah ngajar, kan Bapak bukan dosen kan? Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Dadang. Terima kasih. Makasih Kang Dadang, thank you. Tadi itu dibicarain soal istrinya. Sekarang kalau wanita ini tiba-tiba wanitanya yang suka main catur disuruh. Katanya dari usia 7 tahun. Ya udah yuk kita panggil aja. Ini dia Kak Iren. Halo Iren. Apa kabar? Halo Iren. Mau kemana? Kemana?
Ya. Mau kemana? Saya kalau ada perempuan bahagia kan jadi di rumah. Lah kan kursinya di situ, ngapain muter-muter sih? Tinggal duduk begini doang. Iya, oh iya benar. Kak Iren ini kan lagi viral banget karena kemarin juga kan habis tanding sama Pak Dadang dan memang itu ditonton sampai jutaan orang itu keren banget dan sampai nih banyak banget ya ada meme-meme itu yang keluar tentang kalian berdua. Kamu sempat lihat kan meme itu, Ren? Oh sempat dan teman-teman atau yang lain netizen juga sempat nge-tagin ke Instagram ya. Ya, ke Twitter gitu. Terus ngeliatnya nih ya ampun lucunya banget, kreatif banget. Tapi rasanya gimana sih bisa ditonton sampai 1 juta? 1,125 juta ya, orang ya, tuh. Gimana ya? 1,3 Kirain Pak juta. Dadang gimana? Perasaannya gimana? Gimana Pak Dadang? Itu kan saya kira akan lama, ternyata sebentar nggak sampai ending gitu. Tengah-tengah udah keburu. Apa tahu beres nya? Ya, karena kokoh sekali Pak. Solid sekali pertahanan Mbak Iren itu kemarin. Mbak Iren gimana sendiri? Mbak Iren sendiri kan artinya gini. Artinya selama di Percasi pasti sudah melalui banyak pertandingan-pertandingan. Nah tiba-tiba pertandingan yang sekarang inilah yang mungkin bisa dibilang fenomenal gitu Ya, kan. Biasa fenomenal ini sih, benar. gimana menyangka nggak sih bakal ada yang seperti ini? Sama sekali tidak ya, karena memang dari awal kan ini bukan yang saya tuju dan bukan yang saya pikirkan Betul, sebelumnya. betul. Jadi, tapi untuk menyikapi pertandingan kemarin itu sisi positifnya adalah itu adalah hari bersejarah sebenarnya Betul. bagi percaturan bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia. Betul, Karena biasanya untuk live streaming seperti itu di catur itu maksimum sekitar 100.000 viewers. Paling banyak. Paling Maksimal banyak, ya, maksimal. Dan kita hampir 13 kali lipatnya Iya sekarang. makanya kan luar biasa. Jadi ada hikmah baik di Betul. apapun juga, Tapi terlepas iya, dari bener apapun sih. juga gitu ya. Tuh. Sampai-sampai yang- Pak, ke anak saya ada yang WA itu. Terima kasih dari toko spot itu yang tadinya biasa ngejual seminggu satu pun susah. Kok Sekarang ini malah jadi sehari banyak. habis 5 sampai habis. Iya. Pas pesen ke Jepara itu biasanya kan 3 hari sampai, ini paling cepat 2 minggu. Nah, jadi kita alhamdulillah jadi seneng. Ini gitu. sebetulnya terinspirasi dari ini mungkin baik terutama buat para penyanyi juga. Penyanyi kan sekarang pandemi susah show. Betul. Jualan papan catur lah kemahnya. Bisa aja, iya bisa juga Iya. tuh kayaknya tuh jadi apa Tuh, namanya Jui tuh. ladang baru kan. Kenapa Kang? Dia ntar jualan papan catur aja. Papan catur saya kan warnanya bukan hitam putih. Apa? Putih hitam. Sama aja. Sama ya. Pengen tahu latihan catur tuh gimana sih? Latihannya Iya. pakai buku, pakai komputer. Pakai buku. Iya, kita ada bukunya. Bukunya itu malah jauh lebih tebal daripada buku-buku dokter. Oh iya ampun. Kita ada rumus-rumusnya segala, ya. Begitu ya? Betul. Pada saat kemarin bertanding nih, pasti kan ada masing-masing punya kegiatan atau persiapan masing-masing. Iya. Kalau Teh Iren apa, Pak Dadang apa? Kalau saya Masak. kan gitu. minimal biodata Mbak Iren itu lihat. Tapi itu ngeratus Pak punya Mbak Iren. Jadi saya waduh ini banyak benar itu. Sudah lemes gitu. Aduh, Mbak Iren begitu gitu ya. Oh Bapak jadi udah, harusnya Bapak pede aja dong Pak. Nggak latihan dulu Ya, gitu, Pak. Pedenya tuh gini Pak, saya kan berlatih tuh untuk main klasik itu partai yang untuk kira-kira sejam setengah lah 2. Ya. Karena kan gaya-gaya panjangnya saya udah agak paham. Pas tiba-tiba waktu haknya itu harus main cepat gitu. Jadi saya memang bener-bener agak lambat gitu main waktu chess.com juga saya lambat. Banyak-banyak kalah itu gitu, sampai 90 kali kalah saya jaga waktu itu main. Oh gitu ya. Karena dikejar waktu juga Tapi ya ya, Pak ya. Enggak, Ya. Pak, kalau Mbak Iren bener-bener handal lah dia iya. mah, segala bidang. Saya paham lah Mbak Iya. Iren itu. Tapi persiapannya berarti mempelajari kelebihan lawan, kekurangan lawan ya. Kalau Bapak, kalau Mbak Iren sendiri, Saya latihan seperti biasa. Seperti biasa. Mungkin tambahannya saya mempelajari partai-partai Dewa Kipas di akun chess.com. Jadi saya download partai Dewa Kipas, lalu saya istilahnya bedah data, ya kan. Jadi apa data yang perlu saya pakai sebagai sampel untuk statistik dan lain sebagainya, mana data yang mesti saya kesampingkan. Jadi saya istilahnya bisa sudah menerka bahwa nanti pola permainannya akan selain seperti pola apa? permainan, selain pola permainan juga pembukaan yang nanti Pak Dadang mainkan. Jadi saya sudah mempersiapkan juga pertahanan Karokan salah satunya di babak pertama kan. Ini ada dua kubu nih, Iya. ada pro Pak Iren, ada pro Dewa Kipas. Saya Iya, ada benar. sempat juga ngomong, menurut Kang Niki gimana? Kalau menurut saya mereka kedua-duanya juara. Sebenarnya saya sangat menyayangkan ya adanya terpilah-pilah seperti itu. Tapi itu sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, Tidak bisa dihindari dan masing-masing istilahnya netizen mereka punya opini masing-masing yang perlu kita hargai. Yang saya soroti adalah bagaimana saya menanggapinya saja. Jadi jangan masuk ke dalam arus istilahnya kenegativitasan mereka, tapi tetap berpegang pada sisi positif saya sendiri. Nah ini pelajarannya Wiki ya, pelajaran juga buat netizen semuanya.
berbeda itu memang sudah menjadi hal yang lumrah. Iya. Karena dunia ini juga kacau kalau semuanya sama. Tetap di Talk Show with BHS.